Nurul TV. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyyat ahlul jinan, fatahiyyatuhum fiha salam. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bi lisani wahdi qalbi wa ali bahdi qalbi bijahi taha wa ali. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, rabbi yassir wa la tu'assir wa'in wa tammim bi khairin ya karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan akan selalu mengalir kepada orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayah bunda ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita dalam kajian kita, kajian kafah, kajian fikih anak hebat. Mudah-mudahan bisa dipahami di dalam kajian ini dan bisa kita praktekkan apa yang wajib, apa yang sunnah, dan kita bisa jauhi apa yang dimakruhkan, terlebih lagi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beribadah kepada Allah mengetahui mana yang sah, mana yang tidak sah, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh. Itulah sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia beribadah kepada Allah. Baik ayah bunda ananda soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung pengajian kemarin kita sudah membahas tentang mandi dan hukum-hukumnya. Sampai kita kemarin itu terakhir membahas tentang alamat mani, wadi, dan madhi. Baik, sedikit akan saya membahas karena ada pertanyaan bahwasanya bagaimana jikalau idza syakka alil kharij maniyun aw madhi famal hukum. Lalu ada yang bertanya, bagaimana hukumnya Ustaz jikalau kita ragu, kita tidak mengetahui betul apakah yang keluar ini mani atau wadi atau madhi. Baik, kata ulama di sini ya takhayyar, hukumnya boleh dipilih. Jikalau kita memilih mani, maka kita wajib mandi. Pakaian yang terkena mani itu tidak wajib dicuci karena tidak najis. Itu pilihan pertama. Jikalau kita memilih wadi atau madhi, maka kita tidak wajib mandi. Tetapi pakaian yang terkena cairan madhi atau wadi itu najis. Begitu juga kemaluan yang mengeluarkan madhi atau wadi itu najis, sama hukumnya seperti kencing, maka wajib dicuci. Begitu ya. Termasuklah juga sesuatu hal yang najis adalah jadi madhi dan wadi ini adalah ketika kita berwudu, tahu-tahu keluar madhi atau wadi, maka bisa membatalkan wudu. Karena apa? Karena salah satu sebab batal wudu itu adalah keluarnya sesuatu dari dua kemaluan, sesuatu apapun kecuali mani. Maka termasuklah juga sesuatu itu adalah wadi dan madhi. Ketika keluar dari kemaluan kita, maka batallah wudu kita. Dan hukumnya wadi dan madhi ini sekali lagi sama seperti kencing, najis ya. Itu jikalau kita ragu. Permasalahannya jikalau kita ragu apakah ini keluar, kita bingung membedakan ini alamat, ini mani atau wadhi atau wadi. Setelah kita cek ini samar-samar, maka boleh kita pilih ya. Baik, begitu juga kita hari ini akan kita masuki pembahasan 4 hal lagi, 4 hal yang lainnya yang mewajibkan kita untuk mandi. Baik. Hal yang ketiga daripada 6 hal yang wajib kita mandi, yang mewajibkan kita untuk mandi, hal yang ketiganya adalah suci dari haid.
fayajibu 'alaihal ghuslu ba'da inqita'i damil haid. Maka wajib bagi seseorang perempuan itu ketika haidnya sudah terputus, artinya tidak mengeluarkan haid lagi, dia masuk masa suci, maka diwajibkan baginya untuk mandi. Terlebih lagi ya, karena sangat pelik sekali, sangat rumit sekali hukum haid ya, antara haid dan suci ini berkaitan dengan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ambil contoh, jikalau fulanah sucinya itu 5 menit atau 10 menit sebelum maghrib, maka hal yang terkait dengan fulana ini adalah diwajibkan baginya untuk bersegera mandi suci dari haid. Diwajibkan untuk bersegera mandi suci, begitu juga diwajibkan untuk sholat asar. Seberapapun yang dia dapat, walaupun hanya sekadar takbiratul ihram, akhirnya masuk maghrib, nah itu tidak mengapa, karena dia sudah menunaikan kewajibannya. Yang berdosa itu adalah ketika fulanah ini suci 10 menit lagi mau masuk maghrib, tapi dia santai, tidak mau mandi, tidak bersegera untuk mandi, sampailah masuk waktu maghrib baru dia mandi, maka dia dihitung orang yang berdosa, dihitung orang yang meninggalkan sholat. Wajib baginya mengkodok sholat asar yang belum dia sholati. Kenapa? Karena dia terlalu santai. Seharusnya hal yang tepat dilakukan oleh seorang muslimah, jikalau sudah suci dari haid, wajib dia langsung mandi. Seharusnya bergegas untuk mandi, supaya sholat yang dia tinggalkan itu bisa dia kodok. Seperti sholat asar, jikalau dia haidnya sucinya di waktu asar, maka wajib dia mengkodok sholat asar dan sholat zuhurnya. Wajib juga mengkodok, kata ulama, sholat yang bisa dijamak. Contohnya zuhur dan asar, ya bisa dijamak, bisa digabungkan sholatnya. Nah, itu pun juga wajib dikodok, kata ulama. Ya. Maka seseorang yang sudah haid, wajib baginya mandi. Karena kalau tidak mandi, tahu-tahu dia sholat, maka tidak sahlah sholatnya. Plus, jikalau dia mengetahui itu hukumnya haram, ya, maka tidak sah sholatnya plus dosa. Kalau tidak mengetahui hukumnya, tidak dipermasalahkan. Tapi sekarang, zaman ini, seseorang darurat harus mengetahui hukum-hukum tentang haid, tentang sholat, tentang ibadah keseharian. Kenapa saya bilang darurat? Ulama mengatakan darurat. Kenapa? Karena banyaknya sudah media-media sosial yang sudah membahas ini. Begitu juga banyaknya kajian-kajian yang sudah membahas tentang sholat, ya, yang membahas tentang fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haid, ya. Tetapi terkadang orang itu lalai saja atau malas untuk mengetahui agama. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang keempat yang mewajibkan kita untuk mandi adalah ketika seseorang itu suci dari masa nifasnya. Nifas ini adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan ketika sesudah melahirkan. Nah, sesudah melahirkan itu terkadang dia keluar darah. Maka namanya itu darahnya darah nifas. Waktu nifas ini, keluarnya nifas ini terkadang hanya sesaat, sehabis melahirkan misalkan ya. Nah, habisnya tidak keluar lagi darah, maka nifasnya hanya sebentar. Sesudah keluar darah itu wajiblah orang ini mandi, lalu sholat 5 waktu. Ya, baik. Yang kelima yang mewajibkan kita untuk mandi adalah jikalau seorang perempuan itu sehabis melahirkan. Nah, ketika seorang habis melahirkan bayi, ya, secara utuh bayinya keluar, walaupun tidak keluar darah, maka wajib seseorang perempuan itu mandi, ya. Wajib hukumnya mandi. Dikatakan wiladah juga, walaupun yang keluar dia mengeluarkan sesuatu yang
merupakan janin atau menggugurkan atau tidak sengaja tergugur janinnya, masih berbentuk gumpalan daging, gumpalan darah, maka ini dikategorikan juga melahirkan, kata ulama. Walaupun dia keguguran, walaupun baru sebulan, walaupun 2 bulan di dalam kandungannya lalu keluar janinnya tadi keguguran, maka keguguran itu dikategorikan sama seperti melahirkan hukumnya. Bagi orang yang keguguran, maka wajib dia mandi. Kalau dia tidak mandi, tidak sah. Kenapa? Karena yang dia gugurkan itu sama seperti bayi yang sempurna. Walaupun hanya gumpalan daging, Ustaz. Iya, walaupun wajib dia mandi. Walau waladat mudghatan au alaqatan. Di dalam kitab ini disebutkan, walau seandainya yang keluar itu segumpal daging atau segumpal darah yang mau tumbuh menjadi bayi, ya. Mau tumbuh menjadi manusia. Maka diwajibkan bagi orang perempuan itu yang keluar ini mandi, ya, mandi suci. Nah, yang keenam adalah mati, meninggal. Maka orang yang meninggal itu diwajibkan untuk dimandikan. Jikalau dia seorang muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan, wajib dimandikan. Baik dia masih kecil, ya, ataupun sudah dewasa, sudah tua, wajib dimandikan. Kecuali yang keluar itu segumpal daging, belum jadi bayi dia, belum jadi manusia. Maka kalau segumpal daging itu tidak perlu dimandikan, ya. Dikuburkan saja, tidak perlu dimandikan. Tapi kalau dia sudah berumur 6 bulan ke atas, walaupun itu keluar dari sudah meninggal di dalam perut ibunya atau ketika keluar dia meninggal, maka wajib dimandikan. Tapi kalau 6 bulan ke bawah, umur bayi yang 6 bulan ke bawah, tidak wajib dimandikan, sunahnya dikuburkan. Nah, sunah dikuburkan langsung, ya, dibungkus pakai kain kafan, sunahnya lalu dikuburkan. Nah, bagi orang yang meninggal ini, tentu ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib dia dimandikan, kecuali orang muslim yang meninggal dalam keadaan syahid, ya, syahid dunia dan akhirat. Siapa syahid dunia dan akhirat ini? Adalah orang yang meninggal ketika berperang melawan orang kafir. Dan tujuan orang ini berperang melawan orang kafir itu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat, di sini syaratnya melawan orang kafir, bukan melawan orang muslim, sesama muslim, bukan. Itu bukan dikatakan syahid. Begitu juga untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk memperjuangkan agama ini, maka orang itu syahid. Nah, apa hukum syahid? Orang yang syahid ini tidak boleh dimandikan, ya. Haram baginya dimandikan. Kenapa? Karena darahnya itu akan menjadi saksi dia kelak di akhirat sebagai dia syahid, sebagai syahid. Maka haram hukumnya dimandikan. Tidak boleh dimandikan, langsung dikuburkan. Begitulah para sahabat, para tabi'in memperlakukan saudara-saudaranya yang muslim meninggal dalam keadaan berperang melawan orang kafir untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, itulah tadi 4 hal yang diwajibkan untuk seseorang itu mandi. Pertama, suci dari haid. Yang kedua, suci dari nifas. Yang ketiga, ketika sesudah melahirkan. Yang keempat itu meninggal, ya, maka wajib dimandikan. Hukum wajib memandikan mayat ini hukumnya fardu kifayah. Walaupun cukup 1 orang saja yang melakukannya, gugurlah kewajiban yang lainnya. Baik, itulah 6 hal. Kalau digabungkan dengan pengajian kemarin, yaitu keluar mani dan berhubungan suami istri. Jadi lengkaplah 6 ini. Nah, 6 hal ini mewajibkan seseorang itu mandi, ya, mandi wajib. Baik, sekarang kita akan membahas tentang fardul ghusl, ya. Fardu di dalam mandi. Fardu di dalam mandi. Maka ada 2. Furudul ghusl itsnan, ya. Fardu di dalam mandi itu, rukun di dalam mandi itu, mandi wajib maksudnya, mandi dalam 6 hal ini, ya.
Hukumnya ada dua. Yang pertama, niat. Ya. Ini maupun mandi sunnah ataupun mandi wajib. Maka yang harus dilakukan adalah dua. Apa? Pertama, niat. Hendaklah seseorang itu ketika dia mandi wajib, niat untuk mandi wajib. Kapan niatnya itu? Ketika air sampai ke anggota badannya. Jadi disunahkan dari kepala mengguyur air itu. Nah, ketika air itu sampai ke kepala kita, disitulah kita berniat untuk mandi, ya. Mandi wajibkah itu atau mandi sunnah? Baik. Awalul ghusl li annal badan fi ghusli kal udwil wahid, ya. Ketika air itu sampai ke anggota badan kita, mau kita cuci tangan dulu. Ketika air itu sampai ke tangan kita, kita niat mandi, tidak apa-apa. Bagus, ya, tidak apa-apa ya. Begitu juga apakah kita mau cuci kaki dulu, ketika cuci kaki baru niat mandi wajib, tidak apa-apa. Yang lebih bagusnya adalah yang disunahkan adalah mengguyur airnya dari kepala. Ketika air itu sampai ke kepala, disitulah diwajibkan kita niat, berbarengan dengan perilaku. Itu di dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, membarengkan niat dengan perbuatan. Begitu juga ayah bunda, soleh-soleha, ketika kita berwudu, niat wudu itu ketika mencuci wajah. Air sampai ke wajah, disitulah niat yang wajib. Sedangkan niat yang kita utarakan sebelum kita mencuci muka itu adalah niat yang sunnah. Kalau kita tidak niat sunnah tidak apa-apa, tapi niat yang wajib harus kita niatkan. Kenapa? Itu patokan kita, wudu kita sah atau tidaknya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu yang kedua adalah mengguyur air ke seluruh, mengenai air itu ke seluruh kulit kita, ke seluruh anggota tubuh kita, ya. Baik. Maka di sini ada pertanyaan. Idza jtama'a alaihi ghuslan wajiban fa aktsar. Fa hal takfi anhu maniyatun wahidah. Jadi ada pertanyaan, jikalau kami ini ada dua kewajiban mandi, Ustaz. Berhubungan, kewajiban ketika berhubungan suami istri dan keluar mani, maka bolehkah kami niat satu saja? Di sini jawabannya na'am, takfi niyatun wahidah. Cukup niat satu saja. Kenapa? Dua-duanya ini sama-sama wajib. Jadi jikalau kita mandi, niatnya misalkan kita keluar mani dan berhubungan suami istri, maka niat saja aku mandi karena berhubungan suami istri. Kewajiban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup, ya. Atau mau niat keluar mani, sahaja aku niat mandi wajib karena keluar mani karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau niat bahasa Arabnya adalah nawaitu taharah lis-shalah, atau nawaitul ghusla fardhul lillahi ta'ala, boleh, ya. Atau nawaitu raf'al janabah, boleh, ya. Di situ. Nah, tapi jikalau kita mau gabungkan niat wajib, mandi wajib dan mandi sunnah, maka apakah boleh niatnya salah satu saja, niatnya sunnah saja atau niatnya wajib saja? Sedangkan kita ingin menggabungkan, maka kata ulama di sini la takfi, fala budda an yanwihuma, Kata ulama di sini tidak cukup. Jikalau seseorang itu ingin mandi wajib sekaligus mandi sunnah, misalkan kita ambil contoh di sini, mandi wajib karena dia junub, keluar mani. Kebetulan hari itu hari Jumat, dia mau berangkat sholat Jumat. Nah, maka orang ini harus dua niatnya. Pertama niat untuk mandi wajib, kedua untuk niat sunnah. Jadi niatnya seperti ini. Nawaitu raf'al janabah fardhul lillahi ta'ala wa nawaitu al-ghusla li sholatil jum'ah. Sahaja aku niat mandi wajib dan aku niat mandi untuk sholat Jumat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah cukup. Dapat dia dua-duanya, pahala mandi wajib dan pahala mandi sunnah. Baik. Niatnya bermacam-macam ya. Niat mandi tadi. Pertama bisa dia niat nawaitu raf'al janabah. Saja aku berniat untuk mengangkat hadas besar.
Atau niatnya seperti ini, nawaitu raf'al hadasil akbar. Ya, sama. Aku niat mandi karena untuk mengangkat hadas besar. Aku niat mandi junub. Nah, itu yang kedua. Atau yang ketiga, nawaitu fardul ghusli. Sahaja aku mandi wajib. Sahaja aku mandi wajib. Itu niat yang ketiga. Atau niat yang keempat, nawaitu toharoh lis-shalah. Sahaja aku bersuci untuk sholat. Nah, ini niat-niat yang wajib. Terserah mau pakai yang mana. Mau pakai nawaitu raf'al janabah boleh. Nawaitu raf'al hadasil akbar boleh. Yang ketiga, nawaitu fardul ghusli boleh. Atau yang keempat, nawaitu toharoh lis-shalah. Nawaitu toharoh lis-shalah. Bagi yang ragu, boleh dituliskan ke dalam komentarnya. Baik. Nah, itu rukun yang pertama apa? Niat. Yang kedua adalah ta'mimul badan bil ma'. Mengguyur seluruh tubuh, anggota tubuh kita dengan air. Semuanya kena air. Nah, di sini yang sangat fatal sekali jikalau kita tidak teliti di dalam mengguyur air ini ya, di dalam menyeluruh air ke seluruh tubuh kita. Jikalau kita tidak teliti, kita bisa salah kaprah, bisa tidak sah sholat kita. Kenapa? Karena ada beberapa anggota terkadang kalau kita mandi tidak kena anggota badan kita itu. Maka di sini kata ulama memberikan cara agar sempurna mandi kita adalah fayata'ahadul mawadi allati yukhsha adamu wusulil ma'i ilaiha kal ibtain wa ma'atifal batni wal udhunain wa ma bainal fakhidhain wa ma bainal ilyatain. Maka hendaklah dia menggosok, seseorang itu ketika dia mandi wajib, hendaklah dia menggosok tempat-tempat yang terkadang tidak kena air. Seperti apa? Seperti lipatan perut, ya. Lipatan perut. Begitu juga lipatan ketiak kita, kelek kita. Nah, terkadang kalau kita mandi itu terkadang tidak kena. Maka yang harus kita perhatikan adalah ketika kita mandi, mengenai semua tubuh, termasuklah lipatan perut bagi yang gemuk ya, bagi yang gemuk, dan juga lipatan ketiak kita ini. Kita harus sama ratakan, ya, harus kita seluruhkan dengan air. Kita basuh semua dengan air. Begitu juga di belakang kuping ini. Nah, terkadang air tidak sampai ke sela-sela belakang kuping ini. Maka ketika kita mandi, kita gosoklah juga. Kita gosoklah juga belakang kuping ini dan bagian dalam kuping, bagian telinganya, daun telinganya ini. Nah, wajib kita setarakan dengan air ya, kita sama ratakan dengan air. Kita basuh dengan air agar mandi kita sempurna. Wa ma bainal fakhizain, begitu juga di selangkangan kita harus kita gosok juga agar air sampai ke situ. Terkadang orang kalau gemuk itu terkadang tidak sampai air ke situ. Kalau tidak sampai air ke seluruh anggota tubuh kita, maka tidak sah maka tidak sah mandi kita. Kalau sudah tidak sah mandi kita, tidak sahlah juga bersuci kita. Kalau tidak sah tata cara bersuci kita, tidak sahlah pula sholat kita. Maka na'udzubillahi min dzalik, harus kita perhatikan situ. Ya, di selangkangan kita, di antara dua paha ya. Wa ma bainal ilyatan, begitu juga di belakang kita, di bokong kita. Nah, itu harus kita basuh ya. Kita gosok ya agar sampai air ke situ. Baik. Begitu juga na'udzubillahi min dzalik jikalau orang itu, seorang laki-laki itu belum sunat. Nah, ini perkara yang sulit juga ya jikalau seseorang itu sudah dewasa tapi dia belum sunat. Kenapa? Karena seseorang itu, laki-laki itu harus mencuci, harus mengenakan air kepala kemaluannya. Jadi jikalau dia belum sunat, kepala kemaluan itu masih tertutup dengan dagingnya. Maka jikalau orang ini belum sunat, dia sudah baligh, kemudian dia keluar mani atau masuk ke dalam kategori 6 perkara yang wajib mandi, maka dia harus dibuka ya. Daging yang menutupi kepalanya itu harus dibuka, harus ditarik.
supaya dia bisa mencuci kepala kemaluannya. Bagi orang yang hidup, ghuslu ma tahtal jildah fi ghusliha yajibu isalul ma ila ma tahta kulfatil aklaf. Bagi orang yang sudah baligh, ya muslim, ya, belum sunat, wajib dia ketika dia mandi wajib harus dia buka daging yang menutupi kepala kemaluannya dan harus dia cuci. Dia basuh dengan air dan dia gosok-gosok agar air sampai ke situ. Kenapa? Karena ini sebenarnya yang wajib dihilangkan. Daging yang menutup kepala itu daging yang wajib dihilangkan. Seseorang itu haruslah disunat. Kenapa? Karena kalau tidak disunat rumit dia ketika dia mandi, ya. Ada najis-najis yang lekat di situ. Jikalau dia kencing pun juga najis-najisnya masih lekat di daging itu. Walaupun dia berwudu memakai sunnah-sunnah yang lainnya sehingga seluruh sunnah wudu dia pakai, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia masih membawa najis di kemaluannya. Di mana najisnya? Di daging yang menutupi kepala kemaluannya. Kemungkinan di situ, kemungkinan besar ada sisa-sisa kencing di situ. Maka tidak salah sholat seseorang tersebut. Maka harusnya orang tersebut disunat, ya. Baik. Nah, bagaimana hukumnya jikalau ada mayit, ya, kebetulan mayit ini muslim tapi dia belum sunat. Ketika kita memandikannya, bagaimana hukumnya? Haruskah kita buka dagingnya itu, kita tarik sehingga muncul kepala kemaluannya, kita bisa cuci atau tidak? Nah, menurut ulama, jikalau itu menyiksa mayat, nah, tidak usahlah dicuci. Tetapi di sini khilaf ulama ketika mayat itu mau disolatkan. Mayat yang muslim, dia meninggal dalam keadaan muslim, tapi dia belum sunat. Nah, di sini kalau kita tidak bisa mencuci kepala kemaluannya itu karena tertutup daging, takutnya jikalau kita buka, jikalau kita tarik, bisa sakit. Artinya itu mayat itu bisa merasakan sakit. Karena mayat itu merasakan sakit itu 2 kali lipat, ya. Panca inderanya itu 2 kali lipat. Jadi terkadang jikalau kita sentuh saja mungkin dia sakit. Maka dari itu kata ulama, ya tidak usahlah jikalau itu bisa menzolimi mayat. Tidak bisa disuci, tidak bisa dicuci, ya, mandikan saja yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya. Sehingga kalau sudah dikafankan, menurut pendapat Ibn Hajar, menurut pendapat Imam Romli di kalangan Syafi'i juga, Imam Romli pendapat mayat ini tidak usah disolatkan. Kenapa tidak usah disolatkan? Karena dia tetap membawa najis di kepala kemaluannya. Tapi menurut Ibn Hajar, menurut Ibn Hajar, pendapat dalam mazhab Syafi'i juga, ulama dalam mazhab Syafi'i juga, tidak apa-apa, tetap disolatkan. Karena apa? Sudah darurat, ya. Sama sepertinya jikalau mayit yang sudah dimandikan tahu-tahu masih keluar darah. Bagaimana hukumnya? Ya sudah, disolatkan, tidak apa-apa. Karena darurat itu sudah uzur sudah. Kalau kita bersihkan lagi rumit. Jadi kalau mayat itu sudah dimandikan masih keluar darah atau najis, ya, tidak apa-apa, tetap disolatkan. Solatnya tetap mendapatkan pahala. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak usah disolatkan kalau mayitnya masih mengeluarkan najis. Di sini ada dua pendapat yang berbeda, tapi sama-sama dari mazhab Syafi'i. Yang satunya boleh disolatkan, yang satunya tidak usah disolatkan. Nah, itu ya. Baik, Ananda soleh-soleha, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dulu, cukup di sini dulu kajian kita pada pekan ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jikalau ingin menanyakan silakan tulis di kolom komentar, yang mana jawabannya akan kita bahas di pekan yang akan datang untuk pertanyaannya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, wa natlubul ghufran wal hidayah wal inayah min Allah Subhanahu wa taala bi jahi Thaha khairul bariyah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV